Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel saya. Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua terkait dengan pengumuman seleksi P3K Guru tahap kedua dan informasi atau kabar baik tentang pelaksanaan P3K Guru tahap ketiga. Jadi jangan di skip videonya, tonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja saya akan berikan informasi tentang kapan sih pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahap 2 ini. Kalau tidak mundur lagi, insya Allah pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahap 2 ini akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021. Catat ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah melihat hasil pengumumannya namun hasil dari pengumuman tersebut tidak sesuai, misalkan pada waktu tes nilai hasil kompetensi teknis adalah 350. Nih waktu tes misalkan dapat 350 nih. Kemudian pada waktu pengumuman hasil pengumumannya tersebut menunjukkan nilai teman-teman adalah 300 pada kompetensi teknisnya. Nah, ini kan berbeda teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengajukan sanggah dengan bukti yang kuat. Adapun masa pengajuan sanggah itu pada tanggal 17 sampai tanggal 19 Desember tahun 2021. Jadi 3 hari aja teman-teman masa pengajuan sanggahnya. Kemudian untuk masa jawab sanggahnya itu tanggal 19 sampai 25 Desember tahun 2021. Nah, untuk pengumuman finalnya, pengumuman pasca sanggahnya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember tahun 2021. Untuk melihat pengumuman pasca sanggah, teman-teman bisa mengunjungi web sscsn.bkn.go.id maupun di laman gurup3k.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya saya akan memberikan informasi tentang wacana pelaksanaan seleksi P3K tahap 3. Biar tidak bingung teman-teman, akan saya berikan informasi apa sih perbedaan antara pelaksanaan P3K tahap 1, tahap kedua, dan tahap ketiga ini. Pada pelaksanaan seleksi tahap pertama ini guru tidak dapat melamar ke instansi yang lain. Nah, kemudian apabila formasi tersedia dan sertifikasi atau kualifikasi yang bersangkutan itu sesuai, itu harus melamar di formasi tersebut pada sekolah di tempat dia honor. Nah, apabila formasi tersebut tidak tersedia di sekolah tempat dia honor ataupun sertifikasi maupun kualifikasi yang bersangkutan itu tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain namun masih dalam instansi sekolah tempat dia honor. Nah, kemudian pada pelaksanaan tes seleksi kedua ini peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai dengan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Nah, bedanya pada pelaksanaan tes P3K tahap 2 ini, peserta ini dapat memilih formasi di instansi yang lain namun masih dalam domisili tempat dia tinggal. Nah, sementara itu pada pelaksanaan tes tahap ketiga yang akan datang ini, peserta dapat memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai dengan serdik ataupun kualifikasi yang bersangkutan. Dan teman-teman peserta dapat melamar di instansi yang lain. Ini jangkauannya lebih luas dari tahap pertama maupun tahap kedua. Ini bebas memilih di instansi manapun teman-teman. Nah, untuk kabar pengisian formasi kosong ini setelah tes tahap ketiga, formasi yang masih belum terisi ini dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong teman-teman. Kemudian pengisian formasi kosong ini dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemdikbud. Jadi ini pada tahap ketiga ini persaingannya tuh lebih ketat teman-teman daripada tes tahap pertama maupun tahap kedua. Pada tahap ketiga ini juga teman-teman, formasi tersedia yang belum terisi pada tahap pertama dan kedua ini bisa diperebutkan oleh beberapa peserta dari luar daerah. Untuk itu, bagi teman-teman yang berencana untuk ikut seleksi tahap 3 ini, mohon dipersiapkan dengan matang persiapan menjelang pelaksanaan seleksi tahap 3 ini, supaya teman-teman lulus dengan nilai tertinggi. Amin.
Untuk kapan pelaksanaan dari tes P3K Guru tahap 3 ini dilansir dari laman web jpnn.com. Ini katanya tahap 3 ini akan digelar pada bulan Januari tahun 2022, teman-teman. Untuk kebenaran dari berita ini belum jelas, teman-teman. Untuk informasi lebih jelasnya kita tunggu saja. Dari berita ini dikatakan bahwa Dudi Abdullah, guru honorer K2 asal Kabupaten Garut, merasa dirinya ini tidak akan lulus formasi pada tahap 1 maupun tahap 2, sehingga dirinya berharap untuk mengikuti seleksi P3K tahap 3 dan berharap juga diadakan P3K tahap 3 itu pada bulan Januari tahun 2022. Padahal sebenarnya Pak Dudi itu, teman-teman, lulus passing grade dan memiliki sertifikat pendiri. Namun karena nilainya itu ada yang lebih tinggi, jadinya dia tersisihkan dan tidak lolos pada seleksi tahap 2 ini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada seleksi tahap ketiga ini, teman-teman, jangkauannya itu lebih luas dari tahap kedua, di mana guru honorer itu dapat memilih formasi di lintas kabupaten maupun lintas provinsi, karena guru tersebut harus berjuang untuk mendapatkan formasi kosongnya di mana itu yang dia lamar. Nah, itulah tadi pemaparan singkat saya terkait dengan pengumuman seleksi tahap 2 dan 3. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.